John, berjumpa lagi bersama saya Mario Agustianasu dan Bro Ruby Herma. Semangat sekali ya Bro Mario ya. Semangat dong, lihat aja rambutnya Bro Ruby itu sampai seperti Gunung Merapi. Yoi, ini kan gue juga tinggal di apartemen, ya kan apartemen. Okay. Nah, dalam apartemen pasti nih, apalagi kondisi PPKM pengen semuanya segala instan, cepet gitu kan. Nah, Bro, dengar-dengar ada solusi nih, Bro. Gimana? Nah, iya, jadi kadang-kadang kalau di apartemen, apalagi zaman PPKM begini, aduh, jadi was-was ya, mau naik turun gitu ya. Mau beli galon ribet, mau beli gas ribet, mau servis AC lagi, waduh, ini pusing banget, mau laundry apalagi kan. Nah, kali ini, di episode kali ini, kita kedatangan langsung nih, founder dari Many Option, Pak Samsul Mutakin, yang mungkin bisa jadi solusi bagi tenant apartemen ataupun bisa jadi kolaborasi sama pengembang apartemen. Silakan. Sesuai namanya ya, Many Option, banyak pilihan. Many. Oke. Siapa dulu, Bro Ruby? Silakan. Pak Samsul dari Many Option. Many Option. Silakan. Thank you Pak Mario, Pak Ruby, undangannya hari ini untuk Many Option ya. So seperti yang tadi disampaikan sama Pak Mario dan Pak Ruby. Jadi memang Many Option itu hadir untuk memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan residensial, terutama modern residensial seperti apartemen, terus kemudian cluster landed house itu. Many Option itu sangat sweet untuk memenuhi kebutuhan penghuninya yang di hunian seperti tadi itu, gitu Pak. So very excited to share our journey with you guys tonight. Oke. Ya, kalau ngomongin journey ini menarik nih, karena founder itu sampai dapat ilham gitu ya, hidayah gitu ya. Dapat itu, aku mesti bikin Many Option nih, mungkin Pak Samsul bisa sharing sampai Pak Samsul bikin produknya sebagai solusi nih. Gitu. Iya, awalnya gimana? Iya, background atau misalkan journey-nya gimana nih? Boleh ceritain. Yes. Sahabat El Jones. Ya, Oke, thank you. Jadi mungkin sama seperti umumnya founder-founder lain yang mengembangkan produk-produk startup gitu ya, secara umum, bahwa berangkatnya sebetulnya dari pain, terutama pain saya sendiri. Nah, kebetulan jadi ceritanya di tahun 2017 itu saya move ke Jakarta. Jadi kemudian waktu itu tinggal di apartemen, salah satu apartemen kecil sebetulnya di daerah Bilangan Jakarta Barat. Kemudian dari situ kan ya seperti kita ketahui bahwa manage residensial seperti itu kan kita tetap butuh interaksi rutin dengan building manajemennya gitu ya. Jadi baik yang sifatnya non komersial maupun komersial, misalkan pembayaran IPL setiap bulan itu, pembayaran service charge gitu ya, yang harus kita mau tidak mau kita harus melakukan interaksi itu gitu. Terus kemudian ada misalkan saya ada komplain, ada keluhan, atau ada manajemen penerimaan tamu dan seterusnya, itu selalu akan ada seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya berpikir, saya melihat semuanya masih dilakukan secara manual gitu. Jadi tagihan itu saya dikirimkan setiap bulan, itu biasanya dikirimkan ditaruh diselipin di bawah, pakai kertas kita kan ya, di bawah. Ya betul, pakai kertas. Iya. Bawah pintu, betul. Jadi begitu pulang ketemu ada tagihan nih gitu. Betul. So kemudian ya setelah itu kan saya harus ke ATM atau bayar langsung ke resepsionis dan seterusnya gitu ya, untuk membayar itu gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tadi kadang saya ada keluhan bocor dan seterusnya, itu kadang mau tidak mau kan harus datang dulu. Datang, lapor, ngantri, biasanya pengalaman pribadi. Betul. Kemudian setelah ngasih tahu itu kan kita juga nggak bisa track nih, betul, nggak langsung bisa. Ini sebenarnya udah mau dikerjain, masih antrian, atau jangan lupa gitu. Jadi, so
saya pikir, nah dari situ saya coba ini kayaknya eh apa namanya pain pain saya dulu. Kemudian dari situ saya coba apa namanya coba bentuk brainstorm, terus kemudian validasi sebenarnya pain ini sebenarnya hanya saya yang ngerasakan atau sebetulnya orang-orang lain yang setipikal dengan saya atau yang tinggal di hunian seperti saya itu sebetulnya merasakan pain yang sama nggak sih? Nah, kita coba dengan beberapa tim kecil itu untuk validasi ke apartemen lain, terus kita lihat amati dan ternyata memang eh, itu valid gitu. Pain-nya memang seperti itu gitu. Gampangnya sesama yang ngantri kan pasti sama Pak, sama mengalami pain. Sama yang ngantri. Karena tipikal orang yang tinggal di apartemen mungkin Pak John ya juga yang ini sebetulnya kan tidak mau ribet Pak. Urusan-urusan seperti itu kalau ada cara yang lebih sederhana, lebih simple, tagihan saya bisa dapatkan anywhere anytime, kemudian saya bisa bayar anywhere anytime. Saya pikir apa namanya itu pasti lifestyle orang tinggal di modern residential seperti itu kan. So, nah itu yang saya pikir menguatkan saya ini memang pain-nya ada nih gitu. Nah, kemudian kita riset sekitar setengah tahunan, kemudian kita coba build MVP-nya. Kemudian di 2018 akhir itu kita dapat apa namanya MVP-nya, terus kemudian kita coba tawarkan ke market. Nah, initially ya sesuai dengan berjalannya waktu gitu ya, kita beberapa MVP awal itu kita apa namanya nggak kena gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak needs-nya nggak di situ nih gitu. Jadi oke, kita coba yang memang bukan needs-nya kita buang, terus kemudian yang needs-nya itu kita perkuat dan perbaiki dan ya akhirnya seperti ini mini option hari ini gitu. Ya. Oke, saat ini udah apa aja nih Pak yang mungkin tempat-tempat yang sudah dilayani oleh mini options ini? Oke. Ya, so seperti tadi saya sempat diskusi sedikit dengan Pak John. Jadi kita saat ini sudah ada di 5 apartemen gitu ya. Kemudian di Jakarta dan di Bandung sebetulnya. Nah, dari 5 apartemen itu kita sticky transaksinya. Jadi karena gini, kita juga baru sadar bahwa apartemen itu let's say jumlah unitnya gitu ya, jumlah unitnya 2000, tapi keterisiannya rata-rata biasanya antara 70 sampai 80%. Nah, menariknya di kita itu 60 sampai 70% dari jumlah penghuninya itu penggunanya mini option gitu. Jadi mereka betul-betul merasakan, saya pikir ini mengkonfirmasi bahwa ini yang mereka butuhkan sebetulnya gitu untuk kebutuhan mereka. Jadi kalau kita hitung, kalau in total user kita sebenarnya 5.000-an, tapi yang aktif itu apa namanya? Yang aktif karena jadi penghuni apartemen itu biasanya di angka 2.000-an dan yang aktif bertransaksi antara 800 sampai 1.200. Nah, di mini option ini apa yang dilayani nih? Tipikal apa aja ya? Tadi kan mungkin bayar listrik, air, apa aja mungkin bisa dijelaskan? Sambil buka presentasi. Oke. Sorry, bisa diulang sedikit? Melayani apa aja nih mini option nih? Ya, jadi user bisa akses layanan apa aja yang di menu option. Oke. Nah, yang memudahkan hidupnya pastinya kan. Oke, ya. Yang pertama, jadi dari 2019 yang seperti saya ceritakan tadi itu, 2018 sampai 2019 itu kita fokus ke apa namanya fitur-fitur yang berhubungan dengan building management gitu. Jadi misalkan seperti tadi channel pembayaran. Nah, kenapa namanya mini option? Mungkin saya pengen cerita sedikit dulu. Kenapa namanya mini options? Itu karena visi kami itu ingin memberikan beragam solusi untuk beragam kebutuhan gitu.
Nah, berangkatnya itu adalah dari kebutuhan tentang hunian tadi ini. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang pertama tadi pembayaran. Jadi kalau di apartemen itu ada pembayaran rutin setiap bulan yang service charge, kemudian di beberapa apartemen itu ada yang masih menggunakan listrik tagihan setiap bulan gitu ya. Nah, kemudian air juga ada, kemudian ada juga maintenance service ya, maintenance service yang sifatnya by request gitu ya. Semuanya itu bisa betul, parkir. Itu juga kita akan parkir sebetulnya kita sedang menggandeng partner untuk yang layanan sisi sistem parkirnya, nanti tagihannya melalui many option gitu. Jadi mantap. Nah, kemudian satu pintu ya. Betul. Jadi konsep kita satu pintu untuk segala kebutuhan gitu. Nah, even bahkan mungkin kalau kita lihat di beberapa produk lain itu kadang mirip gitu untuk pembayaran, tapi channel pembayarannya sendiri paling hanya 1-2 gitu. Nah, many option itu hadir dengan menawarkan channel pembayaran yang lebih luas dan lebih beragam. Nah, jadi itu visinya many options. Jadi kita pengen memberikan beragam solusi untuk beragam permasalahan gitu. Nah, tadi itu yang pertama pembayaran, kemudian yang kedua masalah informasi. Nah, during this pandemic ini jadi cukup useful ya. Jadi misalkan building management mau ngasih pengumuman apa gitu, sudah tidak perlu lagi nempel tulis terus kemudian nempel kertas gitu, atau disebarin di lobby ya, di lobby lift tuh biasanya. Betul, di lobby atau dikirimin ke masing-masing unit gitu ya. Cukup dengan melalui sistem kita, nanti penghuni sudah otomatis terima gitu. Nah, kemudian yang ketiga, penghuni juga bisa kalau mau ada yang mau ditanyakan atau yang mau di request ke building management, itu juga bisa melalui sistem kami yang namanya inquiry. Nanti misalkan ruangan saya bocor nih, nanti dia tinggal pilih, terus kemudian foto apa problemnya, kemudian dia ceritakan apa masalahnya gitu. So nanti kemudian prosesnya itu bisa di follow up juga dari dari sistem kita gitu. Bahkan bisa chatting dengan building management juga. Oh ya, ini keluhan saya ini kemarin gimana ya? Udah ditangani sampai mana penanganannya? Oh, sudah ini, dan seterusnya. Jadi benar-benar kita siapkan untuk komunikasi antara penghuni dengan building manajemennya gitu. Kemudian tambahannya adalah mulai tahun ini kita coba, jadi kita melihat selama 1,5 tahun operasional kita itu, kita melihat ada peluang lain sebetulnya di luar itu, which is itu kalau kita lihat di apartemen, mostly hampir di semua apartemen gitu ya, pasti di bawahnya itu ada layanan-layanan komersial yang memang relate to kebutuhan si penghuni apartemen gitu ya. Jadi kayak misalkan makan, terus kemudian laundry, kebutuhan gas dan air yang seperti Pak John tadi sampaikan di awal gitu. Nah, itu kita coba engage juga masuk ke dalam ekosistem kita. Jadi commercial services ini kita sediakan platform juga yang nanti user bisa order dari sistem kita. Nanti si merchant ini akan, misalkan kalau di dalam itu bisa antar langsung tapi melalui sistem kita gitu. Jadi benar-benar kebutuhan daily needs-nya dengan kebutuhan urusan dengan building manajemennya itu in single application gitu. Oke, menarik sekali Bro Ruby. Yes. Ya, Pak, untuk ini tadi kan sempat ngomong 5 apartemen. Nah, siapa tahu nih sahabat John udah tinggal di situ tapi belum tahu nih bisa gunain many option. Belum download ya. Iya. Oke. Itu di mana aja nih Pak? Jakarta, Bandung kan tadi. Nah, 5 itu boleh di-share. Yes. Kan? Siapa tahu orang jadi beli apartemen karena di situ ada aplikasi many option. Silakan, Pak. Yes. Oke. So 5 itu ada 3 di Bandung, 2 di Jakarta. Nah, kebetulan hari ini kita ada tambahan satu lagi yang untuk di Jakarta. Wah, jadi yang 3 yes, kebetulan besok ini kita akan kick off live di Kubika Homi
itu sebetulnya bukan Jakarta ya, di BSD ya, Kubika Home di BSD. Kemudian yang 2 itu Gading Icon sama Rusunami Bandar Kemayoran. Kemudian di Bandung itu ada Landmark Residence, terus kemudian Grand Asia Afrika dan The Jardin di Bandung. Mantap. Yes. Bro Ruby pastinya tahu nih, orang properti harus tahu nih. Tahu. Bapak yang sebutin tahu. Iya. Yes. Ya. Sip. So ya itu kemudian kita akan terus ekspansi di tahun ini. Kita target ekspansi kita akan coba di akhir tahun atau di awal tahun depan itu kita akan coba ke landed-nya. Nah, karena kita melihat landed juga sebetulnya problemnya kan sama nih. Problemnya sama, terus kemudian solusi yang kita tawarkan juga kita melihat cukup fit. Nah, kita sudah dengan rekanan itu juga coba approach beberapa yang kita mau demokan sih. Oke. Untuk biayanya sendiri berapa yang developer keluarkan untuk pakai ini nih many option? Oke. Nah, ini yang menarik. Kalau untuk biaya itu kalau untuk di many optionnya sendiri sebetulnya kita sangat-sangat murah ya sebetulnya untuk yang sisi building manajemennya. Nah, kalau untuk yang jadi kita sebutnya begini, di kita konsepnya begini. Di tahun ini untuk yang urusan dengan building management itu sebetulnya kita serahkan ke sister company yang mengurus. Jadi gini, karena kita melihat dari 1 tahun kita beroperasi itu kita melihat problem space-nya itu berbeda sebetulnya antara needs dari si penghuni dengan si building management. Nah, sementara kita tidak bisa melayani penghuni tanpa melayani building management terlebih dahulu gitu kan. Karena dia yang akan meng-create tagihan dan seterusnya gitu. Nah, tapi sekali lagi problem space-nya sebetulnya berbeda. Nah, sehingga supaya fokus itu kita coba menggandeng sister company kita yang bergerak, yang memang kita fokuskan untuk melayani building management. Nah, yang berkontrak dengan building management itu sebetulnya adalah sister company kita ini nih. Nah, tapi masih bisa berkoneksi langsung dengan secara sistem to sistem dengan kami. Nah, untuk di kami itu untuk yang sisi usernya itu building management tidak membayar apa-apa. Jadi building management itu hanya membayar yang sisi kebutuhannya dia saja dan itu sifatnya sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi kalau dia butuhkan sistem hanya untuk penagihannya saja itu di sister company kita menawarkan di angka 2 juta per bulannya. Nah, sementara berarti nanti, asal udah masuk nih mini option ya. Berarti gitu ya skemanya ya. Betul. Yes. Cuma 2 juta nih ya sebulan ya. Yes. Itu untuk kapasitasnya berapa banyak? Lightnya. Kenapa, Pak? Kapasitasnya berapa banyak yang 2 juta? Oh. Iya, kalau kapasitas user kita tidak ada batasan sih. Seberapapun user di apartemen ini sudah begitu kontrak deal sudah semuanya Nah, cuma memang di sisi usernya every single invoice yang dibayarkan itu user kita kenakan service fee-nya untuk invoice itu Rp4.000 per satu invoice ya. Betul. Oke. Yes. Sip. Ya, residential house juga siap ya Pak ya? Kenapa? Residential landed house juga siap ya Pak ya? Oh ya, kita sangat siap. Sangat siap. Yes. Ya. Kita sangat siap. In fact kita coba seperti yang saya sampaikan tadi, tahun ini kita coba ekspansi ke landed house sih. Oke. Kalau dari sisi usernya monetize-nya dari sisi mananya ini Pak? Selain tadi ya billing 4.000 kan setiap kali bayar. Terus misalkan di situ ada layanan laundry, layanan makanan, tadi pesen-pesen galon ya, gas. Ini monetize-nya gimana many option? Nah, sama sebetulnya kita invoice per transaksi aja Pak.
Jadi apa namanya, intinya every single invoice yang user bayar melalui kita itu apapun bentuknya, either itu 4.000 yang urusannya dengan building management ataupun yang urusan dengan commercial. Nah, Ya. cuma kalau yang commercial ini kita tidak sebesar ini ya, kita adjust sesuai dengan, karena tidak mungkin galon itu kita kenakan 4.000 itu tidak Ini mungkin. lebih mahal ya. Iya, jadi lebih mahal ini. Sekalipun memang ada benefit yang kita tawarkan gitu ya, tapi kita juga melihat sisi rasionalnya itu sih. Kisarannya di berapa, Pak? Apakah bentuknya percentage atau rupiah, Pak? Kalau misalkan mau pesan makanan. Kalau kita ya kalau kita saat ini kita masih pakai fixed rate sih, Pak. Fixed rate antara itu tadi sebenarnya 2 sampai 4.000 sebetulnya. 2 sampai 4.000. Oke. Yes. Berarti biar murah bisa nyetok Ya. galon yang banyak. Sekarang ngirim. Oke. Dan dari sisi merchant, apakah ada mereka buat input-input dari sisi merchantnya, mereka juga bisa input-input di menu option gitu, misalkan stok gitu, bisa juga ya, Ya. berarti. Betul. Jadi seperti tadi, jadi apa namanya, kita sediakan apa namanya, sistem untuk merchant kita. Jadi kita berikan dashboard dan juga aplikasi mobile application untuk kalau untuk manage produknya itu melalui apa namanya, either melalui dashboard di web application-nya atau dari mobile apps-nya juga bisa gitu. Cuma untuk report detail itu memang hanya di sisi dashboard-nya. Cuma kalau untuk hanya nerima order, terus kemudian apa namanya, lihat report transaksi harian itu bisa melalui aplikasi mobile. So jadi kita sediakan itu untuk ke merchant kita, sehingga ketika ada order masuk tidak perlu cari laptop dulu, buka laptop dan seterusnya. Jadi cukup melalui handphone gitu ya, terima, terus kemudian proses, antar, kemudian nanti duitnya masuk. Oke, menarik nih. Jadi memang membantu penghuni, membantu yang jualan juga di sana, membantu pengembangnya, ya kan? Apalagi kalau buat ngembangin aplikasi, maintenance, wah itu kan butuh biaya juga kan dari pengembang kan. Betul. Ya, memang salah satu misi kita juga empowering lokal ekonominya. Jadi apa namanya, merchant kecil sekitar itu kita bisa, mungkin selama ini akses. Jadi yang ingin saya tambahkan begini, jadi kita tidak hanya membatasi merchant kita itu, kita tidak hanya batasi hanya merchant yang di dalam apartemen. Kita juga expand keluar apartemen. Jadi sekitaran apartemen itu juga bisa. Jadi apa namanya, misi kita itu kita pengen bawa merchant lokal sekitaran yang tadinya mungkin sulit aksesnya ke apartemen karena ya tidak tahu harus menjualnya bagaimana ke apartemen, kita bawa melalui sistem kita, melalui aplikasi kita, sehingga mereka bisa mengekspansi pasarnya sampai ke apartemen yang di sekitar mereka itu. Dan apakah bayar berapa duit nih? Kayak contohnya toko lancar di apartemen Gading Icon, bayar berapa duit? Langsung download. RBK Culinary. Yes. Nice. Jadi Pak Ruby langsung stalking kayaknya nih. Oh iya dong. Ya. Thank you. Ya, kalau untuk merchant kita saat ini kita mengenakan sangat kecil sebetulnya. Kita hanya ambil fee 10% dari antara 5 sampai 10% dari apa namanya? Transaksi. Betul. Oh, karena transaksi bisa dilakukan di sini ya. Betul. Iya, oke. Jadi iklannya gratis. Pokoknya kalau transaksi deal di sana baru ya. Betul. 5 sampai 10%. Ya. Kemudian yang kita tawarkan sebenarnya ke sisi merchant kita itu dashboardnya ini kita lengkapi dengan sistem POS. Oke. Ditahan dulu Pak Samsul karena banyak yang mau lewat. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Startup Gallery. Sahabat Eljon, we'll be right back. Sahabat Eljon, bagi yang baru join, kita masih bersama dengan founder dari Many Option, Pak Samsul Mutakin. Wah, ini solusinya dulu saya pernah ngalamin 10 tahun lebih,
tinggal di apartemen. Kalau sudah ada many option, saya tambah PR di dalam unit saja. Karena tidak perlu turun, apalagi di masa pandemi ini. Nah, ini saya penasaran nih, mau nanya Pak Samsul. Pandemi ini gimana, Pak? Gitu loh, untuk bisnis. Apakah terdampak atau meroket malah gara-gara pandemi ini? Karena memang kasih solusi untuk penghuninya ataupun komersialnya. Silakan Pak, share Pak. Oke, thank you Pak Mario. Ya, berbicara pandemi, pasti semua terdampak. Either itu ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif gitu ya. Nah, dari sisi menu option sendiri, dari sisi positifnya juga ada tentu, karena seperti yang Pak John tadi sampaikan bahwa luckily kami menyediakan solusi yang memang solusi social distancing gitu ya. Jadi yang tadinya pembayaran terus transaksi kemudian interaksi dengan building management misalkan itu dilakukan secara langsung, karena dengan adanya pandeminya kan semuanya di force untuk bisa social distancing gitu. Nah, di menu option sendiri in term of itu kita di 2020 itu kita growth usernya itu cukup signifikan, jadi sekitar hampir 60% kenaikannya untuk user yang bertransaksi. Tadinya hanya download kemudian idle gitu ya. Kemudian dimulai dari bulan Oktober tahun 2020 itu mulai terlihat trennya naik, karena memang rata-rata kan building management sendiri pun menutup layanan interaksi langsungnya gitu. Nah, itu sisi positifnya. Terus kemudian yang kedua, tadi di awal sudah saya sampaikan, di tahun ini kita itu berkonsentrasi mengembangkan fitur-fitur yang sifatnya komersial, yang seperti tadi Pak Ruby bilang ada toko lancar itu yang kita baru engage di tahun ini. Nah, di 2 bulan terakhir ini, di bulan ini saja, dari bulan Juni ke Juli itu kita transaksi komersialnya itu growth sampai 1150%. So yang 10 kali lipat ya. Correct. Yes, 10 kali lipat in term of transaksi komersial itu. Jadi karena kebutuhan makan, kebutuhan yang jadi contohnya di Rusunami Bandar Kemayoran itu kan ada isoman, isolasi mandiri, karena banyak yang terkonfirmasi. Nah, kebutuhan makannya itu karena di bawah itu sebetulnya ada kantin. Nah, kita sudah engage. Jadi pemesanannya itu melalui menu option, kemudian nanti diantar ke masing-masing unit yang isoman gitu. Jadi itu salah satu dampak positif kami di masa pandemi ini. Oke. Bro Ruby, 10 kali lipat loh growth-nya nih pandemi. Wah, ada komen nggak nih Bro Ruby? Ya, menurut saya menarik ini. Cuman ya tadi mesti banyakin lagi kerjasama dengan ya yang ada di bawah, sekelilingnya gitu kan ya. Makin banyak, makin ini. Karena kan yang tadi, kebutuhan di apartemen tuh orang kan sekarang ini ya secara langsung jadi males kan. Males ini karena takut kan. Nah, harus diperbanyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang ya dari pagi sampai malam gitu kan. Dari pagi sampai malam, ntar mau snack lah, mau inilah, mau itulah, mau ini gitu kan. Ketika ini terjawab, saya rasa wah jadi makin engagementnya makin tinggi. Nah, terus kalau saya lihat nih kurang tips-tips nih. Sorry ya. Hah? Mungkin tips kalau misalnya ganti lampu. Di apartemen mungkin ya. Benar. Kalau misalnya, iya. Benar. Kayak gue dulu coba ganti selang ini ya, selang gas. Bocor, bro. Jadi kan itu benar tuh. Panggilin ini engineer, gak ada yang berani naik. Buset, gue bilang. Coba dulu udah ada many option, wah langsung klik, wah selang bocor nih, gitu kan langsung datang. Tinggal difoto, kemudian nih buktinya bocor gitu. Jadi karena kan ada pelaporan itu kita ada minta ngirim foto juga untuk memastikan oh ya yang dimaksud apa sih gitu. Jadi si building manajemennya 5 hari baru hilang bau gasnya. Ampun. Coba dulu udah ada many option. Nah, untuk pemasarannya sendiri gitu ya. Apakah memang tadi kan
setelah engage sama parent company baru masuk many option, apa many option memang sudah membuka akses yang luas untuk apartemen-apartemen lain atau bagaimana nih? Karena kan ini menarik ya. Ini bukannya menurut saya kan masing-masing pengembang pun sebenarnya mengembangkan aplikasi gitu kan. Ini menarik strateginya untuk meyakinkan pengembang untuk kasih akses many option, bagaimana nih caranya? Boleh share nih tipsnya nih, strateginya. Oke, ya. Untuk strategi kita, salah satunya tadi yang saya sampaikan bahwa kita gandeng dengan sister company kita yang memang spesialisasinya di building management system gitu ya. Jadi mereka kebutuhan accounting kan, kalau di building management itu salah satu yang wajib dipunyai sebetulnya kan accounting. Selain penagihan itu kan satu funnel masuk ke data untuk ke accounting sebetulnya. Jadi accounting, terus kemudian asset management dan seterusnya gitu. Nah, kita strateginya itu salah satunya itu tadi menggandeng sister company kita. Kemudian nanti komunikasi sistem to sistemnya kita bikin seamless. Jadi begitu building manajemennya create tagihan di property management sistemnya, itu otomatis muncul diteruskan ke aplikasinya many option yang untuk ke user. Jadi user bisa melakukan pembayaran. Begitu pembayaran settle, otomatis di building management sistemnya juga akan settle. Jadi sudah otomatis direkonsal jadi accounting dan seterusnya gitu. Itu yang kita tawarkan. Nah, kemudian yang kedua tentu kita juga bergerak juga terutama di 2019-2020 itu kita bergerak sendiri untuk memasarkan, menawarkan sistem kita ke pengembang nih, terutama ke pengembang gitu ya. Sehingga jadi sekali lagi strategi kita itu ada dua. Kita jalan sendiri, tapi memang kita jalan sendirinya ini lebih banyak dari udara nih. Jadi kita melalui internet, melalui website untuk kita pasarkan. Sementara yang property management system sister company kita ini jalan dari darat gitu. Jadi meet at the middle ya. Yes. Jadi dikepung semua nih. Jadi udara ada, darat ada gitu. Pas janjian ketemu, wah rupanya udah sister company udah engage di sini ya. Udah tahu semua gitu. Ini menarik. Oke. Bro Ruby, ada yang mau ditanyakan? Yes, oke. Nah, untuk planning ke depannya apa nih dari many option sendiri nih? What next? 6 bulan, setahun ke depan gitu kan. Apalagi misalkan pandeminya sudah mulai menurun. Gitu kan. Orang nggak mulai mager lagi tuh, ini gimana nih? Cara tetap mungkin mempertahankan si customer-nya sendiri ataupun teknologi yang disiapkan. Yes, akan ada fitur-fitur apa nih? Fitur apa yang revolusioner gitu ya? Silakan. Betul. Ya, planning kami 1-2 tahun ke depan gitu ya. Kalau untuk saat ini kita melihat begini. Kami kan hadir even sebelum pandemi gitu ya. Jadi sebelum pandemi itu kita sudah memang dari awal itu sudah stay di transaksi itu di angka 600-an. Itu dari 3 apartemen waktu itu. Nah, during pandemi itu naik sampai di angka 1.200-an tadi itu. Nah, jadi kami melihat even with or without pandemi, kami yakin many option tetap memang menjadi sebuah solusi yang dibutuhkan penghuni apartemen, penghuni managed residential kami sebutnya ya. Nah, kemudian apa ide kami ke depan? Yang pertama tentu kita akan coba ekspansi ke luar kota sebetulnya. Jadi tadi selain ekspansi ke landed house, kita akan coba ketika itu sudah jalan, kita akan coba duplikasi ke tempat lain, daerah-daerah lain gitu. Karena kami melihat solusi ini even before pandemic itu memang solusi yang dicari atau yang dibutuhkan gitu. Nah, itu mungkin solusinya. Kemudian berikutnya tentu akan dengan menawarkan fitur-fitur atau produk-produk yang
masih apa yang dibutuhkan keseharian atau apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang tinggal di hunian gitu sebetulnya. Ya. Oke. Pak Samsul, kalau ada building management developer ataupun commercial area yang mau gabung ke Many Option, bagaimana caranya ataupun berkolaborasi? Bisa hubungin kemana nih? Oke, ya bagi building management atau property owner yang tertarik ingin bekerja sama atau ingin menggunakan Many Option atau kami sebutnya ekosistemnya Many Option ya, karena kami hadir tidak sendiri, kami datang dengan gerombolan ekosistem kita yang akan menyelesaikan segala problemnya tadi itu. Bisa menghubungi atau membuka website di www.manyoption.co.id atau di di propertech.id, itu yang sister company kami, itu sama saja. Bisa menghubungi itu atau bisa juga kalau sudah tidak pandemi itu mungkin bisa langsung ke office kita ada di Kuningan. Di Mampang, Kuningan. Ya. Oke. Pak Samsul, boleh kasih nih 5 tips untuk sahabat Eljon yang lagi mau jalanin bisnis, yang lagi mau membangun bisnis. 5 tips. 5 ya, Pak? 5 aja. 5. Okay. Silakan, Pak. Karena 5 Many Option. Iya. Oke, tips untuk membangun bisnis. Yang pertama, tentu riset market. Pastikan market ketika ada ide itu harus validasi market. Jadi market riset. Terus kemudian yang kedua, bangun MVP secepat mungkin. Jadi kemudian yang ketiga, MVP jangan terlalu besar. Jadi MVP produknya jangan terlalu besar. MVP boleh jelasin, Pak? Mungkin sahabat Eljon ada juga yang mungkin nggak tech gitu. Ya. Aku sih MVP. Betul, Michael Jordan taunya ya. Silakan Pak Samsul. Oke. Ya, MVP itu adalah minimum viable product. Jadi dari ide kita ini, produk yang akan kita bangun ini sebenarnya fiturnya atau unit dari produknya itu apa sih gitu. Jadi kita pilih MVP itu yang fitur yang at the minimum ini akan dipakai atau akan dimakan oleh market gitu. Nah, itu yang kita sebut MVP. Nah, biasanya kadang orang berpikir itu oke, saya punya ide nih bakal menyelesaikan problem ini. Kemudian ide ini harus punya atau produk ini harus punya A, B, C, D, E gitu. Nah, kadang jadi lupa bahwa membangun A, B, C, D ini kadang butuh waktu 1-2 tahun gitu. Nah, padahal market itu bisa jadi setelah kita keluarkan produknya, marketnya sudah ribut nih, sudah jenuh, sudah ada pemain-pemain lainnya. Maka dari A, B, C, D, E ini pilihlah mana yang kira-kira sebenarnya yang paling dibutuhkan apa sih? A atau C atau A dengan C gitu. Cukup. Jadi tidak perlu sampai A, B, C, D, E. Nah, itu kemudian dibangun secepat mungkin, kemudian baru dites ke market gitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, as an entrepreneur itu harus tough. Jadi membangun sebuah startup, membangun produk itu bukan satu hal yang mudah. Jadi enak terlihat, tapi menjalaninya sangat-sangat berat, sangat-sangat very very challenging gitu ya. Jadi akan ada up and down mentalnya. Jadi kita harus as an entrepreneur itu kita harus very very tough gitu. Jadi secara mental itu harus kuat. Kemudian yang kelima, resilient. Jadi ya bagian dari tough itu ya jangan mudah menyerah gitu. Jadi ketika mentok, oh ternyata udah capek-capek bangun produk, ketika ditawarkan, waduh ternyata nggak disukai market, nggak ada yang mau gitu. Kadang kalau tidak kuat mental itu akhirnya ya sudahlah, menyerah aja gitu. Tapi
percayalah ketika kita punya keyakinan bahwa ini ada apa namanya pain yang ingin kita selesaikan, mungkin cara membentuk produknya atau cara menawarkan produknya yang belum pas, nah itu yang perlu dicari. Jadi jangan mudah menyerah, intinya itu. Itu 5 tips dari saya. Mantap. Keren, mantap nih. Ya, jadi tadi riset dulu, bangun MVP, terus langsung dieksekusi aja Pak ya, jangan terlalu luas-luas ya. Karena siapa tahu nanti kompetitor udah eksekusi duluan, wah sayang juga kan bahasanya kan. Betul. Terus juga harus dites, habis itu harus tangguh lah ya, tough gitu ya. Sama jangan gampang menyerah, resilient. Yes. Mantap kan, Bro Ruby, saya hafal kan. Saya catat soalnya. Tanya Bro Ruby soalnya saya. Oke, sip. Thank you so much nih sebelumnya Pak Syamsul buat Many Option. All the best, sukses buat Many Option. Menjadi jawaban tentunya buat para penghuni apartemen, para developer juga pasti kan butuh banget ini. Gitu. Buat sahabat Eljon yang mungkin ingin tahu lebih lanjut, mungkin bisa kasih tahu sekali lagi, ini bisa kontaknya kemana, ataupun mungkin ada website, atau langsung aja download Many Option ya. Kayak saya gitu, langsung download. Ya, oke. Terima kasih Pak Ruby, Pak Mario, Eljon TV dan sahabat Eljon TV yang mungkin menyaksikan acara ini. Thank you very much. Saya sangat berterima kasih dan sangat senang bisa diundang di Eljon TV untuk berbagi pengalaman, cerita dan journey-nya Many Option. Nah, kemudian terakhir kalau ingin melihat Many Option mungkin paling simpel sih, karena ini kita aplikasinya adalah aplikasi mobile apps. Langsung saja cari di Google Play Store ataupun Apple App Store. Itu kita sudah ada semuanya di Google Play Store maupun App Store. Nah, kemudian mungkin juga ada sahabat Eljon yang punya usaha yang ingin menawarkan usahanya ke penghuni apartemen, juga bisa tinggal download aplikasinya di Google Play Store, ketik saja Many Option Merchant, nanti akan muncul aplikasi khusus untuk merchant. Nah, jadi dari situ nanti kita akan registrasikan, kemudian sudah bisa jualan ke apartemen gitu. Ya. Mantap. Oke, terima kasih Pak Syamsul. Terima kasih Pak. Terima kasih sahabat Eljon yang telah menyaksikan Startup Gallery. Jangan lupa untuk nonton terus episode-episode Startup Gallery. Saya Ruby Herman, dan mungkin Pak Mario ada quotes yang mau disampaikan atau jangan lupa download Many Option untuk bantu supaya nyaman pada saat PPKM, langsung gunain Many Option. Yes, dan juga para pelaku bisnis UMKM mungkin boleh mendaftarkan diri di Many Option. Ya kan, sebagai bentuk jadi reseller atau apa gitu kan, bisa juga. Iya, siapa tahu kan. Aku bisa channel gitu kan. Iya, dari unit, ya kan, aduh gue mau jualan nih, BT ini bisa tuh. Yes, bisa juga, bener juga. Ya, sekali lagi terima kasih. Sahabat Eljon, sampai jumpa di next episode di Startup Gallery. Saya Ruby Herman beserta saya Mario Agustiana Sud. Dan juga ada Pak Syamsul. Thank you. Bye-bye. Stay safe.